dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek IPAS tentang bencana alam, yaitu kebakaran. Yang diantaranya ada Helmi Ramdan, Fatih, Tegar, Sandra, dan Osvaldo. Kebakaran ini akan dijelaskan oleh Osvaldo dan teman-teman yang lainnya. Kebakaran adalah suatu nyala api baik besar maupun kecil yang pada tempat yang tidak kita kehendaki dan dapat merugikan. Kebakaran bisa terjadi karena unsur kelalaian manusia ataupun secara alami. Penyebab api bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti human error, itu orang seperti lupa mematikan kompor, dan alam seperti guntur. Yang dilakukan ketika terjadi kebakaran itu yang pertama tenang. Saat terjadi kebakaran, hal utama yang harus dilakukan pertama kali adalah bersikap tenang dan jangan panik. Hal ini dilakukan agar kita dapat fokus saat menyelamatkan diri dari api. Yang kedua itu menggunakan apa? Gunakan alat pemadam api yang ada untuk menghentikan api supaya tidak menyentuh tubuh kita dan agar tidak menyebar. Yang ketiga yaitu tutup hidung dan evakuasi. Carilah jalur evakuasi yang aman dari jangkauan api, lalu berlari menjauhi api sebisa mungkin. Saat sedang berlari, tutup hidung dengan kain atau dengan tangan, supaya asap-asap dari kebakaran tidak terhirup terlalu parah hingga menyebabkan paru-paru kekurangan oksigen dan pingsan di tengah jalan. 4. Hubungi orang lain. Ketika kita sudah berada di cukup jauh dari jangkauan kebakaran, hubungi orang lain sekitar kita agar orang lain tersebut ikut membantu memadamkan api. 5. Hubungi petugas damkar. Segeralah panggil 5. Hubungi petugas damkar. Segeralah panggil petugas pemadam kebakaran untuk menghentikan penyebaran api berkelanjutan yang akan menjatuhkan korban lebih banyak. 6. Lakukan evaluasi. Setelah api berhasil dipadamkan seluruhnya, lakukan evaluasi. Mulai dari penyebab kebakaran terjadi sampai pencegahan agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Bagaimana cara kita mencegah kebakaran? Pertama, mematikan alat elektronik. Kedua, jangan tinggalkan kompor menyala. 3. Awasi penggunaan lilin. 4. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Pencegahan di hutan. 1. Analisis titik rawan bencana. 2. Melakukan patroli secara rutin. 3. Mengadakan penyuluhan dan edukasi. Kesimpulan dari presentasi kali ini tentang kebakaran yaitu kebakaran dapat terjadi di mana saja. Kebakaran adalah suatu bencana yang dapat merenggut nyawa kita, harta, benda, dan lainnya. Oleh karena itu, untuk kita mencegah kebakaran terjadi, kita harus selalu waspada. Dan kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik dari kelalaian manusia maupun dari alam sendiri. Kita harus terus waspada terhadap api. Api menjadi kawan saat kecil. Api juga menjadi musuh saat menjadi besar. Mungkin cukup sekian. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Apa penyakit yang ada dalam asap kebakaran? Ya.
Fatur Rahman yang sudah memberikan pertanyaannya. Ada yang mau jawab? Barangkali. Penyakit apa yang ditimbulkan akibat dari menghirup asap kebakaran? Gak usah browsing dulu. Saya izin menjawab. Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran adalah asap yang berbahaya. Ketika dihirup, maka paru-paru kita otomatis tidak bisa bernapas. Nah, kalau kita menghirup asap yang ditimbulkan oleh api kebakaran terlalu banyak, maka kemungkinan yang terjadi adalah kita pingsan. Itu adalah kemungkinan terkecil. Kemungkinan terbesarnya adalah kematian. Karena pernapasannya rusak oleh asap yang ditimbulkan oleh api kebakaran. Itu penyakitnya. Barangkali ada yang mau menambahkan atau ada pertanyaan lain? Bentar. Ada yang mau nambahin nggak? Kira-kira penyakit apa yang ditimbulkan apabila ada kebakaran? Terlalu banyak zat-zat kimia yang terhirup ya. Kira-kira penyakit apa? Bentar, kan penanya. Kanker bisa menyebabkan menghirup asap kebakaran bisa menyebabkan kanker paru-paru. Ada kaitannya tapi dengan pertanyaan pertama ya. Saya ingin menjawab dan menambahkan. Tadi sudah saya jelaskan asap yang kita hirup dari api kebakaran itu menyebabkan paru-paru kita sulit bernapas. Itu juga bisa menyebabkan kanker. Paru-paru kita saat menghirup udara dari hasil kebakaran itu bisa menyebabkan asma juga. Maka kalau udah kayak gitu pingsan terus mati. Kita mati juga ya. Jadi kan makanya asap pembakaran itu mengandung CO2 zat kimia yang sangat beracun ya kalau terlalu banyak. Jadi tubuh kita itu ada kadarnya. Kan knalpot kendaraan itu tidak boleh terlalu banyak menghirup ya. Pernah dengar berita ada orang yang di dalam mobil tertutup meninggal ya. Anak kecil, orang tuanya mungkin lagi turun dulu ke Alfa beli makanan, anaknya di dalam mobil dalam keadaan tertutup semua. Pernah terjadi meninggal. Kenapa? Ada CO2 dari knalpot yang bocor ke dalam ruangan di dalam mobil. Jadi kebanyakan CO2 yang dihirup. Ya sama, kebakaran pun sama mengandung CO2. Jadi ada zat-zat tertentu yang dihirup terlalu banyak kan ada kadarnya ya. Kita menghirup asap kendaraan kan tidak meninggal kan, asal kadarnya tidak melebihi batas. Jadi kalau kebanyakan, kalau asap kebakaran kan asapnya kelihatan pekat banget ya. Otomatis yang kehirupnya banyak. Makanya tadi penanganannya mulutnya harus ditutup pakai kain supaya tidak CO2 tidak terlalu banyak yang dihirup gitu ya. Jadi ya tadi penyakitnya sudah disebutkan yang ada kaitannya dengan penyakit pernapasan. Ya mungkin kanker juga ada menyebabkan dari zat kimianya mungkin ya. Jawabannya? Barangkali ada tambahan atau ada pertanyaan lain? Pertanyaan berikutnya. Yang bertanya, silakan. Apa saja dan apa dari kebakaran? Yang lain? Barangkali ada yang jawab. Ya bantu yang lainnya. Yang dihasilkan oleh kebakaran adalah kehilangan harta atau benda dan keluarga. Dan harta berharga, Keluarganya ada yang jatuhnya korban jiwa. Lingkungan menjadi rusak dan flora dan fauna terganggu. kalau dampak positifnya ada nggak kira-kira dari kebakaran? Nah itu negatif semuanya tadi yang silakan. Di Pati apa? Izin menjawab. Kebakaran tidak hanya menimbulkan dampak negatif, tapi kebakaran juga ada beberapa dampak positif yang kalau diperhatikan baik-baik itu bisa menjadi dampak positif.
Di antaranya saat terjadi kebakaran hutan. Nah, itu pohon-pohon terbakar menghasilkan asap. Namun setelah terbakar habis semua, maka kayu-kayu yang tersisa akan menjadi arang dan sisa-sisanya akan menjadi abu. Itu bisa dimanfaatkan menjadi pupuk dan arang-arangnya bisa dijual di pasaran untuk bahan pembakaran. Lahan-lahan juga menjadi terbuka, menjadi luas, sehingga kalau mau melakukan pembangunan di situ setelah tempat kebakaran itu bisa. Jadi tidak perlu menebang lagi. Mungkin kalau tadinya lahan itu tidak produktif karena kebakaran, kayu-kayunya pada ini terbakar, bisa dibakar lahan untuk pertanian atau perkebunan. Selain dibuka untuk perumahan ya. Jadi tadinya hutan yang hutan belantara bisa menjadi pemukiman warga, bisa pertanian, bisa perkebunan ya. Itu dampak positifnya mungkin ya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan berikutnya belakang. Apa saja alat pencegah kebakaran? Barangkali ada yang mau menjawab? Silakan. Aldo, silakan. Alat-alat yang dapat Kebakaran adalah contohnya seperti apa? Itu ya. Hidran. Sebelah sana ada tuh di pojok yang apa? Ya, contohnya seperti itu. Kemudian hidran dan juga seperti handuk basah juga bisa. Sudah sih yang saya tahu. Teorinya dulu, caranya kan ada itunya. Dibuka dulu apanya? Ada yang bisa coba jelasin gimana teori itu? Ya tadi betul dulu. Puas aja. Mengakhir. Apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Apakah yang saya buat apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Itu mah pengetahuan umum. Silakan. Dijawab untuk pencegahannya itu tidak membuat sembarangan Nah, terus dan tidak membuat api, yaitu tapi dibuat ya. tidak membuat api di tempat kering atau yang lain pepohonan. Apa sih tambahan? No? Barangkali dari audiens sendiri ada sedikit tambahan, boleh disampaikan. Pembakaran hutan. Pembakaran. Pembakaran itu tidak tahu Coba apa? belum kita rokok. Kan udah. Yang belum. Yang belum. Kalau kemarau berkepanjangan, kan di sana pohon-pohon kering ya. Mungkin bisa alternatifnya mungkin kebakaran hutan malah ada kurang campur tangan manusia bisa aja karena tahun terlalu kering. Ya mungkin dibuat hujan buatan supaya tidak terlalu kering.
Pak, ada lagi yang mau kasih ide? Izin menambahkan, untuk pencegahan diantaranya di hutan itu kan kadang suka ada tempat yang rawan kebakaran. Itu harus dilaksanakan pengecekan rutin. Ketika ada api kecil muncul, langsung dipadamkan. Dan kita juga harus memasang rambu rawan kebakaran supaya pendaki hati dan melakukan larangan di hutan. Kan ada dinas tugasnya untuk mengawasi kondisi di hutan. Kalau kira-kira ada yang bisa memicu kebakaran, sudah oleh dinas tersebut. Ya. Dinas perhutani kan ada yang di Jalan Semilongi Cijogo ya kan? Itu kan tugasnya di hutan. Kalau kali ada satwa langka yang mengganggu warga atau misalnya, salah satunya dari mencegah kebakaran juga bisa ya. Bisa ditangani dengan cepat ya, kalau ada dinas tertentu yang mengawasinya. Cukup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.